Shalom, haleluya, sukacita. Kita percaya Tuhan Yesus luar biasa buat kita semua orang percaya. Amin. Ada sukacita, amin saudara. Saya bersukacita karena bisa berjumpa dengan saudara kasih di dalam Tuhan. Saya percaya karena ada Roh Kudus, ada kuasa Tuhan, ada bersama dengan saudara dan saya. Saudara kasih dalam Tuhan, kita sudah lewati berbagai hari, bulan, setiap saat. Itulah terjadi kita pergumulan, tantangan hidup, badai apapun. Saya percaya kuasa Tuhan ada bersama saudara. Saudara kasih dalam Tuhan, kabar kita bagaimana? Apa masih semangat? Apa kita masih bersuka cita? Apa kita masih bersyukur pada Tuhan? Saudara, saya percaya siang hari ini saya akan membawa satu kebenaran firman Tuhan. Hidup kita harus tidak boleh dengan kedagingan. Hiduplah menurut daging atau roh. Saudara, ini penting. Kenapa tema saya berhidup kedagingan atau roh? Haleluya. Karena saya berkata, banyak sekali orang yang sudah dipenuhi Roh Kudus. Oh, banyak orang sekali mereka yang dipimpin roh. Tetapi saudara, sangat disayangkan, hidupnya masih dalam kedagingan. Apa yang Alkitab berkatakan di dalam Galatia 5 ayat ke-16. Galatia 5 ayat 16 sampai ayat ke-26. Saya bacakan buat saudara kasih di dalam Tuhan. Amin. Hidup menurut daging atau roh. Maksudku, inilah hidup. Hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti kedagingan. Haleluya. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu setiap kali kamu melakukan yang kamu hendaki. Akan tetapi jika kamu memberi dirimu dipimpin roh, maka tidak hidup di bawah hukum Taurat, yaitu perbuatan daging yang nyata, percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan di hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencederaan roh dan pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebaiknya. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kepadamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian tidak akan mendapat bagian kerajaan Allah. Yang berikutnya saudara, ayat 22. Tetapi buah-buah roh, kasih, sukacita, damai sejahtera, dan kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. 23. Kelemah lembutan, penguasaan diri, tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Ayat 24 saudara, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan daging dan segala hal nafsu dan keinginan. Ayat 26, jika kalau kamu hidup dengan roh, baiklah hidup juga dipimpin roh. Haleluya. Dan janganlah gila hormat, janganlah kita saling menentang saling mendeki. Haleluya. Saya mau katakan saudara sudah baca kebenaran, saudara sudah tahu kebenaran firman Tuhan. Allah berkata di dalam ayat ini, ya kan, perbuatan daging telah nyata, percabulan, pencemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, amarah, kedengkian, pencitraan, pemecah, hal-hal yang negatif, yang tidak baik di hadapan manusia. Itu yang melukai kuasa Roh Kudus. Saudara, orang berkata, Tuhan, kami minta curahkan kuasa Roh Kudus. Kami minta kuasa Tuhan terjadi, mujizat Tuhan terjadi. Saudara, hidupmu masih kedagingan, tidak akan terjadi kuasa Tuhan. Bagaimana? Roh yang Allah yang hidup, tapi kita ini hidup dalam kedagingan, tidak akan terjadi. Kita dipenuhi Roh Kudus, tidak akan terjadi dipenuhi dengan kuasa Roh Kudus, tidak akan terjadi mujizat Tuhan, karena saudara, kita hidup dalam kedagingan. Haleluya. Kenapa hal ini penting saudara? Aduh saudara, kalau kita dalam kehidupan nyata saudara, kita tidak usah terlalu saudara bertinggi-tinggi, terlalu tinggi-tinggi rohani. Kita lihat dalam kenyataan hidup, banyak orang saling mendengki, saling iri, saling amarah, saling menjatuhkan,
So, saudara, ada satu benih di hatimu yang tidak baik. Roh Kudus tidak bisa bekerja di dalam hidup kita dan kita semua. Amin. Ada hal yang ragi yang tidak baik di hatimu. Jangan harap Roh Kudus bekerja. Apalagi Roh Kudus mencurahkan kuasanya. Apalagi Roh Kudus bekerja, saudara. Ingat, ada sesuatu yang tidak baik saja. Roh Kudus tidak akan hinggap di dalam hidup kita. Kuasa Tuhan tidak akan kita terima. Karena apa? Kita hidup dalam kedagingan. Nah, hal kedua, saudara, apa yang Tuhan inginkan? Hal yang kita harus rubah dari kehidupan kedagingan kita. Kita tinggalkan. Saudara, saya katakan begini. Ini contohnya, ini kedagingan. Hal yang buruk. Saya percaya kepada Tuhan. Saya percaya pada Tuhan. Saya jalan kopak lurus pada Tuhan. Saya berjalan. Saya percaya Yesus luar biasa. Saya percaya. Tetapi ini hal yang buruk kedagingan saya masih pegang. Saya puji Tuhan. Haleluya, haleluya, mujizat. Kedagingan saya masih ada. Bagaimana engkau? Satu sisi tanganmu teriak pada Tuhan. Satu sisi kedaginganmu yang buruk kamu pegang juga. Makanya hidupmu tidak penuh dengan kemenangan. Hidupmu tidak jadi mujizat. Hidupmu hancur. Hidupmu jatuh bangun. Engkau menjadi orang Kristen yang gagal sesungguhnya. Karena apa? Saya katakan, satu sisi kita teriak kepada Tuhan. Angkat tangan buat Tuhan Yesus. Tapi hati ini, hal-hal yang najis kita pegang. Harusnya apa, saudara? Kita harus hal yang kedagingan ini kita lepas. Kita lepaskan. Lepaskan dan kita tanggalkan kepada Yesus yang luar biasa. Amin. Saudara, hal yang buruk, hal yang kita lepaskan itu, kita tinggalkan. Kedagingan kita, hal yang kecemaran baik, penyembahan berhala, hal kenajisan yang tidak berkenan Allah, kita lepaskan. Hati kita murni, hati kita bersih, kita menyembah Tuhan. Itulah yang luar biasa. Maka saudara, percuma kalau kita minta, Tuhan nyatakan mujizat-Mu, curahkan roh-Mu, Tuhan pakai saya, Tuhan bikin mujizat buat saya. Tetapi hal-hal yang buruk, yang tangan kananmu masih engkau pegang, kedaginganmu, dan tangan kiri engkau teriak kepada Tuhan, tidak ada artinya. Sucikan, buang yang tidak beres, datang pada Tuhan dengan dua tangan diangkat pada Tuhan. Amin. Hal itu mujizat terjadi. Haleluya. Saya berkatakan, Tuhan berkata di berikutnya apa? Kalau saudara bisa mengerti, bebas dari hidup kedagingan. Hal kedua, ayat 22. Tetapi buah roh, satu, kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan. Haleluya. Ini buah-buah roh. Kenapa satu hal buah-buah roh tertulis dalam satu kasih? Kasih dari segalanya. Saudara, sekalipun hamba Tuhan, sekalipun kita hebat mengerti tentang kebenaran, sekalipun kita bertahun-tahun berkata, orang Kristen rajin ke gereja, kita sungguh mencari Tuhan, kita menyembah Tuhan, tapi tidak punya kasih, tidak ada artinya. Kekristenan itu dilihat dari apa, saudara? Karena kita punya kasih Tuhan yang kita bagikan buat saudara kita. Amin. Orang melihat bukan Tuhan Yesus datang langsung di hadapan engkau. Bukan Tuhan Yesus langsung menyatakan, tetapi melalui hidup kita ada Tuhan akan melihat engkau dan saya. Amin. Melalui itu kita, Tuhan datang, Tuhan masuk ke kehidupan kita. Orang melihat, benar ya, si dia tuh orang Kristen yang luar biasa. Karena apa? Hatinya punya Yesus, hatinya penuh kasih, hatinya penuh kemuliaan Allah. Orang saudara tidak perlu yang lain, tidak perlu banyak buah-buah yang macam segalanya, tapi saudara praktekkan buah-buah yang kasih yang di Galatia 5. Maka saudara, orang akan tercengang melihat engkau, bahwa hidupmu ada Yesus yang luar biasa.
melalui kesaksian keteladanan Engkau, cara Engkau, sifat kita, orang bisa percaya pada Yesus. Engkau hadir, Engkau datang menyejukkan saudara-saudaramu. Engkau datang, Engkau hadir. Ada sukacita Tuhan, amin. Engkau hadir, Engkau datang. Ada damai sejahtera di mana Engkau hadir. Disitulah Yesus ada di tengah-tengah kita orang percaya, amin. Ini luar biasa saudara. Makanya saudara, saya sangat senang sekali kalau siang hari ini ayat 24 juga Tuhan berkata, barang siapa menjadi milik Kristus, ia telah menyalibkan satu kedagingan dengan segala hawa nafsu dan keinginan. Ayat 25, jika kalau hidup dalam roh, baiklah hidup dipimpin oleh roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menentang dan saling menentang. Ini saudara, Tuhan berkata, kalau kita mau hidup di dalam Tuhan, kalau kita mau hidup di dalam curahan kuasa Roh Kudus, kita kalau mau terima kuasa Roh Kudus, kita mau terima baptisan Roh Kudus, kita mau terima mujizat kuasa Roh Kudus tercurah di dalam hidup kita, hendaklah kata firman Tuhan, hidup kita hidup dengan Roh. Haleluya. Hari ini saudara, saya tantang buat saudara. Saudara mau hidup dalam Roh? Saudara mau hidup di dalam Tuhan? Apakah engkau hidup dalam kedagingan? Silakan saudara hidup dalam kedagingan. Saya percaya keimanan kekristenan kalau hidup di dalam kedagingan tidak akan bertahan lama. Engkau hanya bertopeng saja dalam kehidupan kekristenanmu. Engkau hanya bertopengkan malaikat, tapi hatimu jauh dari Tuhan. Hatimu tidak hidup dalam kehidupan Roh Kudus. Saudara, penting ini saudara. Kalau engkau mau hidup di dalam kuasa Roh Kudus, mari saudara, engkau boleh angkat tanganmu. Engkau boleh bicara di hatimu. Tuhan Yesus, rubah hidup saya. Rubah hidup saya. Hari-hari ini saya hidup dalam kedagingan. Hidup saya hari-hari ini penuh dengan masalah dan tantangan karena hidup dalam kedagingan. Saudara, saya berkata, sebelum kita ambil perciuman kudus, sebelum kita minum dan anggur dan roti ini, saya berkata, maukah engkau merubah hidupmu? Merubah segalanya. Merubah. Bertobat, maka kuasa itu akan terjadi. Saudara percaya, perjamuan kudus ini ada kuasa. Perjamuan kudus ini Allah bekerja. Saudara, saya mau berdoa untuk perjamuan kudus ini. Saya percaya, anggur, kuasa Tuhan akan bekerja. Urabasyukur ya lalabasyukur. Saudara berdoa di hadapan Tuhan. Saudara dudukkan kepala. Dan mengiringkan kata haleluya, haleluya, kita menyembah Tuhan. Haleluya, 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 band musik pengiring, saudara dalam hadirat Tuhan, saudara di petangan, engkau bisa berdoa di dalam hatimu.
Kalau engkau serius di hadapan Tuhan, maka Tuhan akan serius di hadapan. Kalau engkau tidak serius, engkau anggap segala sesuatunya main-main, atau anggap firman Tuhan itu hanya sebagai slogan, hanya sebagai bacaan, hanya sebagai renungan, tetapi firman Tuhan itu tidak menyerap di dalam hatimu, tidak ternyerap dalam pikiranmu, sia-sia. Hari ini engkau bersama dengan saya seperjamuan kudus di dalam kerajaan surga. Kita akan mempraktikkan hari ini, saudara. Engkau kuduskan dari hal-hal kedagingan, hal-hal yang tidak baik dalam hidupmu. Maka Roh Kudus akan bekerja, Roh Kudus akan menjamamu. Tetapi kalau engkau tidak hidup di dalam kuasa Roh Kudus, maka sia-sialah perjamuan kudus ini. Perjamuan kudus ini akan mendatangkan kuasa mujizat Tuhan. Dikala hati kita bersih, dikala hati kita sungguh-sungguh di hadapan Tuhan, dikala hati kita sungguh-sungguh memohon pada Tuhan, dalam kekudusan kita menguduskan hati kita di hadapan Tuhan, hidup kita persembahkan yang terbaik, maka kuasa itu akan datang di hadapanmu dan saya. Hari ini, saudara, peganglah roti. Dan saya juga berdoa, ada kuasa di dalam nama Yesus, perjamuan kudus. Saudara pegang roti itu, kau tundukkan kepala di hadapan Tuhan. Haleluya. Haleluya. Angkat roti ini di atas kepala. Saya mau berdoa buat saudara kita semua. Saudara, berapa besar penderitaan di hadapan Tuhan? Berapa tangisan air mata yang kau sudah keluarkan di hadapan Tuhan? Berapa banyak kau hidup benar-benar di dalam roh? Berapa banyak kau sudah melukai, kau hidup di dalam kedagingan? Berapa banyak kau sungguh-sungguh di hadapan Tuhan dibanding kau tidak sungguh-sungguh? Hari ini, roti ini, kita percaya ada kuasa di dalam nama Yesus. Ada kuasa di dalam nama Yesus. Mari kita angkat roti ini di atas kepala. Kita percaya, saudara percaya kuasa Tuhan di dalam perjamuan kudus ini, di dalam roti ini. Tuhan Yesus sudah mati di kayu salib 2000 tahun yang lalu. Kita percaya di dalam roti ini ada kuasa mujizat Tuhan. Maka hari itu Tuhan Yesus memecah-mecahkan roti ini dan mengambilnya. Kita makan bersama-sama, kita pecahkan. Haleluya, dalam nama Yesus. Kita makan bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Kita bersyukur di hadapan Tuhan, saudara. Kita angkat anggur ini di hadapan Tuhan. Kita angkat anggur ini di hadapan Tuhan. Kita percaya ada kuasa dalam perjamuan kudus ini. Anggur ini ada kuasa Tuhan yang bekerja. Anggur ini ada mujizat Tuhan. Hari ini engkau yang berkata lemah. Hari ini engkau berkata putus asa. Hari ini engkau berkata tidak dapat berbuat apa-apa. Hari ini engkau di dalam kelelahan, kelemahan. Hari ini engkau tidak ada harapan lagi di dalamnya. Hari ini percaya, lewat perjamuan kudus ini engkau dipulihkan. Lewat perjamuan kudus ini berkat Tuhan tercurah. Dan lewat perjamuan kudus ini kuasa Roh Kudus tercurah dalam hidupmu. Dan engkau percaya perjamuan kudus ini mengandung kuasa. Maka hari itu Tuhan Yesus mengangkat anggur dan membagi-bagikan. Hari ini kita minum bersama di dalam nama Yesus. Haleluya. Haleluya. Urabas syukuri ala sembah dia. Sembah dia. Urabas syukuri ala sembah dia. Sembah dia. Dia Raja di atas segalanya. Haleluya. Urabama syukuri ala syukuri ala. Iraba syukuri ala syukuri. Urababa syukuri ala syukuri ala. Saudara, hari ini
angkat tanganmu, taruh di dadamu, percaya ada kuasa di dalam namanya. Hari ini saya sebagai hamba Allah, kuasa Tuhan akan tercurah di dalam hidupmu dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus tercurah. Hati ini, hari ini, detik ini yang keras hati, yang sudah tidak mudah lagi engkau tidak hari ini, engkau tidak merasakan jamahan Tuhan. Hari ini, detik ini, engkau tidak merasakan apa-apa. Ingat saudara, kasih itu sudah berkurang dalam hidupmu. Kasih Tuhan sudah berkurang dalam hidupmu. Engkau sudah jauh di dalammu. Engkau sudah jauh. Engkau sudah jauh. Engkau percaya. Kasih Tuhan tetap ada. Pada saat siang hari ini kau buka hati. Buka hatimu. Ingat saudara, sekalipun engkau sudah lakukan kesalahan, sekalipun kemarin-kemarin engkau sudah hidup dalam kedagingan, kemarin engkau sudah hidup dalam dosa, kemarin engkau sudah salah di hadapan Tuhan, hari ini saya nyatakan sebagai hamba Tuhan, bertobat, maka damai sejahtera itu akan turun. Haleluya. Bertobat, maka damai sejahtera Allah akan tercurah. Bertobat, engkau akan terima kuasa itu. Ingat saudara, terakhir dari pemberitaan dari perjamuan kudus ini, tanpa pertobatan, tanpa engkau mengakui, tidak ada pemulihan. Tanpa engkau menyerahkan, tanpa engkau buka hati, tidak akan terjadi pemulihan. Hari ini, jika tidak terjadi pemulihan, kuasa Tuhan tidak akan tercurah dalam hidup. Saudara percaya? Hari ini kita berdoa, Tuhan Yesus, Kau bungkus semua kami. Kau bungkus kami dengan kuasa darah Yesus. Kami percaya perjamuan kudus ini ada mengandung kuasa Allah. Kami mau berubah. Hidup kami tidak mau kedagingan lagi, Tuhan. Hidup kami mau di dalam roh dan kebenaran, di dalam kuasa Roh Kudus. Maka kami akan dapat kuasa yang luar biasa di dalam Tuhan. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan.